apa? Udah mulai ya? Ya. Nah, cerita saya ini adalah cerita tentang seorang naturalis. Siapa Pak naturalis itu? Pencipta alam. Natur alam, lis itu ahli alam atau pencipta alam. Nah, pada suatu hari pencipta alam yang berasal dari Perancis di Afrika itu melewati taman nasional di Kenya. Waktu dia melewati itu, nampaklah seekor anak singa yang kehausan. Anak singa ini gemuk, pintar kelihatannya, lincah, tapi sayang lidahnya menghadap ke langit dan dia senantiasa mengharapkan air, tapi tidak ada air. Induknya sudah mati ditembak oleh pemburu liar. Jadi pemburu liar itu mengharapkan taring singa, kukunya, kulitnya, bahkan jantungnya, itu seluruhnya bermanfaat bagi orang Afrika itu untuk kekuatan katanya, terutama bagi laki-laki. Nah, itu penting katanya, yang bahan-bahan dari singa itu. Nah, jadi ketika naturalis tadi lewat di sana, nampak anak singa yang sedang kehausan, dia ambil, dia masukkan dalam mobilnya. Kasihan anak singa. Seharusnya dia meneruskan perjalanan ke ujung padang atau ujung perjalanan, berbalik dia ke belakang karena teringat di tempat tinggalnya ada orang memelihara domba. Domba ini kematian anak domba yang dimakan oleh serigala. Jadi dia bisa menyesuaikan anak singa kehilangan induk, baru umurnya 1 minggu, sedangkan domba kehilangan anak. Lalu dia susukanlah anak singa kepada induk domba. Menyusul dia, ternyata sesuai. Domba ini senang melihat anak singa tadi karena bulunya tebal seperti bulu domba. Anak singa ini pun senang melihat induk domba karena baunya harum menurut dia, dan bulunya juga tebal seperti bulu singa. Jadi menurut anak singa itulah ibu kandungnya, karena itu yang menyusuinya, itu bau yang tercium di hidungnya, dan itu yang berada di lingkungannya. Tapi semakin lama anak singa semakin besar, semakin lama dia semakin dewasa. Nah, pada satu kali, Bapak diberi hormat, anak singa tadi mengikuti kumpulan domba ke ujung padang. Sampai di ujung padang itu, datanglah 2 ekor serigala. 2 ekor serigala ini menerkam kawan-kawan dari anak singa tadi, domba ya, kawanan domba. Matilah 2 ekor domba, anak-anak domba tadi, domba yang masih kecil, dimakan oleh serigala. Nah, setelah itu semuanya lari pulang. Induk domba, bapak domba, saudaranya semua pulang, dan anak singa yang merasa diri sebagai domba ikut pulang ke kandangnya. Sampai di kandang itu, apa kata induk domba? Wahai anakku, engkau telah kubesarkan. Sekarang tubuhmu mulai tumbuh besar, lebih besar dibandingkan serigala yang menangkap saudara-saudaramu. Mengapa engkau tidak melawan serigala itu, padahal tubuhmu lebih besar? Maaf Bu, saya tidak tahu cara melawannya. Sekarang saya sudah tahu, karena aku tahu bagaimana bapak berkelahi katanya dengan saudaranya yang lain, dengan menggunakan tanduknya yang bagus. Aku akan lawan serigala seperti itu, seperti bapak melawan tandingannya. Pergilah dia ke ujung padang tempat yang lain. Nah, waktu dia sedang asik merumput, karena rumputnya hijau, musim hujan, keluar lagi 2 ekor serigala. Waktu itulah anak singa tadi yang merasa dirinya sebagai domba mengejar serigala itu. Setelah dikejarnya, di tanduknya terpelanting memang serigala itu. Tapi serigala itu datang lagi. Kenapa? Ini katanya bukan singa benaran ini. Masa ditanduknya kita katanya. Lalu ditangkapnya lagi anak domba itu. Ditanduknya lagi oleh singa berkali-kali. Akhirnya dicakarlah dengan kakinya, tangan depannya oleh serigala, dicakarnya wajah anak singa tadi. Barulah anak singa tadi melarikan diri bersama-sama dengan domba.
Nah, waktu itu sampai di kandang, kata induk domba, kamu anakku lebih besar daripada serigala. Masa serigala aja kau caranya begitu? Ya karena begitu yang diajarkan oleh Bapak. Begitulah aku yang tahu mengalahkan musuh. Karena bapakku dengan mendorongkan kepalanya. Nah, waktu itu ibunya tidak diterima. Engkau percuma saja menjadi anakku, badanmu lebih besar. Sekarang apapun caranya, kamu harus mengalahkan serigala itu. Nah, kalau begitu, wahai ibu, katanya, izinkanlah aku berjalan merantau ke sebalik gunung. Ya, silakan. Pergi dalam merantau ke sebalik gunung. Gunung Kilimanjaro. Apa namanya kalau di Afrika? Kilimanjaro, ya. Pergi dia ke sebalik gunung yang dingin, nampaklah air yang jernih. Dari air yang jernih itulah dia bercermin. Rupanya aku ini bukan domba, aku ini serigala. Singa. Aku ini singa. Ketika dia melihat wajahnya untuk pertama kali di dalam air yang jernih itu, datanglah singa benar-benaran dari gurun Sahara. Juga minum di tempat yang sama. Dilihatnya, ini sama dengan saya. Saya minumnya juga, cuma ada bedanya. Kalau singa liar itu melompatnya 3 meter lompatannya. Dari satu kolam kecil ke kolam kecil, 3 meter. Dan kemudian itu dia mengaum dan mencakar-cakarkan kukunya di pohon kayu sampai pohon kayu itu bergoyang, kulit-kulitnya terkelupas. Nah, mulai dia belajar. Rupanya jari saya ini bisa mengelupaskan kulit pohon, kulit kayu. Dan lompatanku ini bisa 3 meter. Apa bedanya saya dengan singa liar itu? Nah, waktu itu mulailah rasanya potensi dirinya mulai bangkit. Mulailah dia tahu dirinya. Ini bak katanya Nyi Dewi Jul, mulai saat itu engkau bukan yang dulu lagi. Iya kan? Apa nyanyi Bu? Engkau bukan yang dulu lagi. Ada ya? Bisa Pak? Enggak juga. Nah, setelah dirinya merasa bukan yang dulu lagi, barulah dia balik ke kandang domba. Ketika dia balik, dia ketemu dengan maknya. Katanya, wahai ibunda, sekarang Ananda telah menemukan siapakah diri Ananda sebenarnya. Ananda akan membela saudara-saudara kita ini, ayah, ibu, dan kelompok domba ini akan ku pertaruhkan dan akan ku bela habis-habisan. Pergilah dia kepada yang lain. Ayolah kalau begitu. Sampai di sana keluar 2 ekor serigala. Serigala ini menyangka anak singa masih seperti yang dulu, dilompat-lompatinya, digapai-gapainya dengan tangannya, dibermain-mainnya lah. Waktu itulah digunakannya lompatannya yang 3 meter itu. Digunakan tariknya, dicekiknya, matilah serigala itu tadi. Nah, yang satu tadi belum yakin, mungkin tidak sengaja ini katanya. Nah, dia coba lagi melawan, diterkamnya lagi. Bukan hanya lehernya, dengan perutnya pun dia koyak dengan apanya? Dengan kukunya, dia gigit lagi dengan taringnya dan dibawa lari melompat. Dia pokoknya hancurlah serigala itu. Datang lagi seekor serigala yang ketiga, melihat, ini kan anak singa yang lucu kemarin, kok sekarang dia sudah bisa membunuh? Akhirnya serigala yang ketiga ini tidak jadi muncul. Dia takut mendekati kawanan domba itu. Kenapa? Karena dia tahu anak singa yang ada di dalamnya telah menemukan dirinya sendiri. Dia bukan yang dulu lagi. Itu adalah pelajaran kompetensi Bapak Ibu yang terhormat. Jadi sebetulnya anak-anak kita itu singa Pak. Bapak-bapak ini singa semuanya. Cuma Bapak belum menggunakan kuku Bapak, belum menggunakan taring, dan belum menggunakan lompatan yang tinggi. Kita ini singa-singa semua. Diharapkan kita ini menjadi singa atau macan Asia. Indonesia adalah singanya Asia. Cuma kuku kita ini belum ditajamkan. Bagaimana menajamkan kuku kita, menajamkan taring kita? Pendidikan. Untuk menajamkan taring itu pendidikan politik Pak. Untuk menajamkan kuku apa tadi? Kuku tangannya, itu adalah pendidikan moral. Supaya korupsi jangan banyak ya. Saya karang pantun tentang korupsi yang banyak tuh. Apa bunyinya? Mengapa aku duduk di kursi, terlalu lama duduk di bangku? Bagaimana aku tidak korupsi? Gaji sebulan habis seminggu. Gaji sebulan seminggu udah habis.
Terpaksa dia melakukan korupsi. Cuman korupsi yang seperti itu tidak ditangkap oleh KPK. KPK menangkapnya korupsi 1 miliar ke atas. Di bawah itu polisi yang jaksa yang punya kerja. Satu lagi pertanyaan saya, mengapa aku naik taksi? Karena dioplek banyak yang nakal. Bagaimana aku tidak korupsi jika jumlah gajiku tidak masuk akal? Itu orang KPK tuh gajinya 65 juta Pak, 1 bulan. Tentu dia tidak mampu disogok lagi. Nah kalau kita, waduh bukan main ya. Apalagi di daerah-daerah terpencil, sertifikasi aja ada yang tidak menerima tadi Pak. Dari mana Pak? Dari? Pinggir, desa pinggir. Duri, Kecamatan Bengkalis belum menerima sertifikasi. Kecamatan Pinggir belum terima. Kabupaten Bengkalis, padahal Bengkalis makmur adalah suatu kabupaten di Indonesia yang terbesar kekayaannya. Nah, kalau gitu apanya yang kurang tuh? Manajemen pendidikannya. Nah, sampai ketemu untuk cerita yang kedua besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.